Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, setelah kita berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah, sekarang kita masuk saja pembahasannya tentang al-mufradat al-lughawiyah. Jadi di antara metode dalam penafsiran Al-Quran termasuk yang dilakukan oleh Dr. Wahbah Zuhaili sebelum menjelaskan makna ayat, beliau menjelaskan makna-makna mufradatnya, makna-makna bahasa dari setiap kata yang terdapat di dalam ayat itu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan bahasan al-mufradat al-lughawiyah. Oke. Al-mufradat al-lughawiyah. Alhamdu. Nah, sekarang dijelaskan apa makna alhamdu. Alhamdu itu maksudnya adalah as-sana'u bil jamili 'alal fi'lil ikhtiyari. Ya. As-sana'u bil jamil. Jadi sana artinya pujian, sanjungan, bil jamil dengan indah. Jadi bisa kita artikan pujian yang indah, pujian yang baik, pujian yang sempurna. 'Alal fi'lil ikhtiyari, berdasarkan, jadi ala di sini atas perbuatan yang bersifat ikhtiyari. Ikhtiyari itu maksudnya kemunculannya itu secara otomatis dalam diri kita tanpa ada faktor penyebab terlebih dahulu. Ya. Jadi kita memuji sesuatu itu bukan karena sebab. Wa huwa a'ammu minasyukri, dan dia a'ammu lebih umum minasyukri dari syukur. Lianna syukra, karena sesungguhnya syukur yakunu ada muqabilun ni'mati, ketika berhadapan dengan nikmat. Jadi sekali lagi kata-kata hamida dengan syakara, syukron ya. Kan dalam bahasa Indonesia kan jadi syukron, itu syukru. Kalau hamida kita memuji dengan bahasa yang indah, dengan kalimat yang baik tanpa ada faktor penyebab terlebih dahulu, tetapi kemunculannya al-fi'lul ikhtiyari, alal fi'lil ikhtiyari, didasari oleh memang karena keinginan memuji saja. Nah, berbeda dengan syukur, dengan syukru, atau dalam ketika kita biasa mengucapkan terima kasih itu kan punya syukron dan segala macamnya, itu syukur. Karena syukur itu juga mengucapkan terima kasih, juga mengucapkan sanjungan dan pujian, tetapi itu terjadi muqabilun ni'mah, ketika dihadapkan dengan nikmat. Jadi ketika kita dihadapkan oleh nikmat, kita berterima kasih, memuji, itu namanya syukur. Tapi ada atau tidak ada nikmat, ada tidak adanya pemberian, kita memujinya, maka itu namanya alhamdu. Ya. Nah, itu makna bahasa dari kata hamida yahmadu yang masdarnya hamdun, atau dalam ini alhamdu. Nah, kemudian kata Allah ya. Apa maksud dari kata Allah itu? Atau makna lugha mufradat dari kata Allah. Allah itu alam ala dzatil ulyatil muqaddasah. Alamun. Alamun itu istilah kitanya nama. Kan ada nama isim alam. Karena isim alam itu berarti tentang nama. Ya. Berarti Allah itu alam, nama, ala dzat, dari zat al-ulyah, yang maha tinggi, al-muqaddasah, yang maha suci. Jadi Allah itu nama dari zat yang maha tinggi dan maha suci. Wa ma'nahu, tetapi apa maknanya? Makna dari kata Allah itu al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'bud itu dari abida ya'badu, sesuatu yang disembah ya. Ma'bud itu yang disembah, dari kata abada ya'budu, abdan, abid, ma'bud ya. Ma'bud yang disembah bihaqqin, dengan benar. Waqila, dan juga dikatakan atau menurut sebab innahu ismullah al-a'zam,
bahwa dia Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Walam yutasamma bihi ghairu, dan tidak dinamakan dengannya selainnya. Artinya apa? Allah itu adalah nama Khalik yang paling agung. Di antara nama-nama yang ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Maka nama yang paling a'zam itu, nama yang paling agung itu adalah Allah. Walam yutasamma bihi ghairuh, dan tidak boleh dinamakan dengan Allah itu selainnya. Jadi jangan memberikan nama itu kepada selain Allah. Dan demikian juga sebenarnya dalam konteks konsep tauhid Asmaul Husna, tidak boleh juga memasangkan nama Allah itu kepada makhluk. Ya. Contoh, mohon maaf, ketika dikasih nama orang Ar-Rahman, maka itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah Abdur Rahman, hambanya Ar-Rahman. So ketika kita pasangkan kepada makhluk, berarti makhluk itu yang bernama Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Begitu juga nama-nama yang lainnya. Termasuk juga kalau Ustaz juga mengkritisi itu penggunaan Ar-Rahman, nama-nama Allah itu untuk tempat. Kalau bikin masjid Ar-Rahman tidak, tapi masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim. Tetap kata Rahman dan Rahimnya itu merujuknya tetap ke Allah. Tapi kalau langsung diberi nama Ar-Rahman, nah tentu kita menamakan sesuatu yang harusnya diberi hanya untuk nama Allah, tapi kita berikan kepadanya. Termasuk juga menamakan lembaga, ya. Menamakan lembaga Yayasan Ar-Razzaq umpamanya kan. Berarti yayasan Allah berarti. Karena yang pantas diberi nama Ar-Razzaq itu hanya Allah. Atau nama-nama kantor, nama ruangan. Jadi tidak boleh kita secara langsung memberikan nama-nama Allah itu kepada makhluk, karena nama Allah itu hanya boleh untuk beliau sendiri. Nah, kalaupun akan disangkutkan nama beliau, tetap pastikan maknanya itu kembali ketika disebut seseorang namanya Abdur Rahman, hamba Ar-Rahman, berarti Ar-Rahmannya itu tetap mengacu kepada Allah. Ketika masjid disebut dengan Baitur Rahman, tetap Rahmannya itu juga mengacu kepada Allah, rumah dari Allah. Nah, itu tambahan sedikit ya dalam bab masalah nama ini. Maka Allah itu adalah nama Allah yang paling agung, nama dari pencipta yang paling agung, dan tidak boleh dinamakan walam yutasamma bihi ghairuh. Tidak boleh yang lain diberi nama itu. Ammal ilah, nah, adapun kata-kata ilah, jadi ada kata Allah, ada kata ilah. Kalau di dalam syahadat itu kan la ilaha illallah. Fahuwa, maka maksudnya adalah, maka dia al-ma'bud bihaqqin au batil. Istilah ilah dalam bahasa Arab itu digunakan untuk sesuatu yang disembah, baik itu disembah dengan bihaq, dengan benar, au batil. Jadi berhala itu juga bisa disebut ilah, tapi tidak bisa disebut Allah ya, karena Allah al-ma'bud bihaq. Tapi kalau ilah bisa al-ma'bud bihaq, Allah bisa al-ma'bud bil batil. Sehingganya berhala itu juga disebut dengan ilah, atau tuhan-tuhan lain yang disembah oleh itu disebut dengan ilah, tetapi al-ma'bud bil batil, tidak dengan bihaq. Yang yutlaqu, yang dipergunakan ala Allah, untuk Allah Ta'ala, wa ala ghairihi, dan juga untuk selain Allah. Jadi kata ilah itu bisa dipakai untuk Allah, bisa dipakai untuk selain Allah. Kemudian kata Rabbur Rabb, ya, kata-kata Ar-Rabbun, kan ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti yang dibahas berikutnya adalah makna bahasa dari kata-kata Rabbun. Apa makna bahasa dari kata Ar-Rabbu itu, yang juga dalam bahasa Indonesia kita artikan Tuhan? Apa maknanya? Pertama, maknanya Al-Maliku, pemilik. Al-Malik bisa berarti pemilik, bisa berarti penguasa. Juga bermakna As-Sayyid. Sayyid itu artinya yang memimpin, yang menguasai juga boleh. Kemudian Al-Ma'bud, yang disembah. Jadi Ar-Rabb, Rabba itu juga maknanya Al-Ma'bud, yang disembah. Wal Muslih, muslih dari kata aslaha, yuslihu islah muslih. Kalau salaha artinya baik, kalau aslaha memperbaiki, yang membaikkan. Jadi muslih
yang memperbaiki atau yang membaikkan atau yang selalu memberikan kemaslahatan. Wal mudabbir, dabbara yudabbiru tadbir artinya yang mengatur. Mudabbir artinya yang mengatur. Wal jabir, jabir ini makna aslinya yang memaksa, tapi makna sini yang berkuasa. Kan biasanya yang bisa memaksa itu yang berkuasa. Al qaim, qaim itu dari qama yaqumu qauman qaim. Qaim itu artinya yang berdiri, tapi maknanya di sini bukan berdiri tegak, tapi maknanya qayyum atau qaim. Qayyum itu juga dari kata qaim, artinya yang eksis, yang selalu ada. Jadi al-qaim yang selalu ada, yang selalu eksis itu benar. Fihi, padanya makna rububiyah. Di dalam kalimat Rabb itu ada makna rububiyah, ada wat tarbiyah. Jadi makna rububiyah, ketuhanan. Kemudian juga ada makna tarbiyah. Tarbiyah itu yang mengatur, yang membimbing, yang mendidik ya. Wal inayah, dan juga makna bantuan, pertolongan bil makhluk, terhadap makhluk. Jadi ketika disebut kata Rabb itu bisa bermakna bahwa Allah yang memang memilih, memberikan, mengatur, Allah yang membimbing, itu tarbiyah. Al-inayah, Allah yang memberikan kebaikannya, menolong. Nah, itu makna kata-kata Rabba ya. Tarbiyah itu juga dari Rabba. Rabba, jadi Rabba itu artinya mendidik, membimbing, menuntun dan seterusnya. Kemudian alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alamin? Alamin jam'u alam. Dia adalah jamak dari kata alam. Apa itu alam? Jadi apa yang dimaksud dengan alam? Huwa kullu mawjud siwallahi ta'ala. Jadi ketika ditanya apa itu alam, apa definisi alam? Kullu mawjudin, setiap yang ada, siwallahi ta'ala, selain dari Allah. Maka ketika ditanya apa itu alam, segala yang ada selain dari Allah. Maka manusia alam, malaikat alam, jin alam, air alam, bumi alam, udara alam, oksigen alam, semuanya alam. Pendeknya, apa saja yang ada di jagat raya ini selain dari Allah, maka itu disebut alamin. Rabbul alamin. Makanya ketika Islam itu, Nabi Muhammad itu diutus bahwa beliau itulah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Beliau bukan hanya rahmat bagi manusia, beliau juga rahmat bagi hewan, beliau juga rahmat bagi tumbuhan, beliau juga rahmat bagi alam semesta ini. Makanya ajaran-ajaran agamanya memang untuk kemaslahatan tidak hanya manusia tetapi alam secara umum. Wa huwa anwa'un, dan dia bermacam-macam. Wa huwa anwa', jadi karena dia adalah segala yang ada selain Allah, maka banyak macamnya. Seperti ada alamil insan, ada alam manusia. Wal hayawan, ada alam hewan. Wan nabats, ada alam tumbuh-tumbuhan. Wadzur, ada alam biji-bijian. Wal jin, ada alam jin. Ini banyak alam itu, jadi tidak manusia saja. Jadi pendeknya kullu mawjudin siwallah, segala yang ada selain dari Allah. Walafzul alam, dan lafaz alam itu ismu jinsin, dia merupakan isim jenis. La wahida lahu min lafzi, tidak ada mufrad lafaznya, seperti mithlu rahtun wa qaumun. Jadi dia isim jenis, tidak ada mufradnya. Dia walaupun maknanya adalah jamak ya. Qaumun itu kan banyak, tidak ada kaum yang sendiri. Kalau sendiri nggak kaum namanya. Jadi dia isim jenis namanya yang tidak memiliki mufrad. Oke. Itu makna mufradat dari alamin. Jadi mulai dari makna alhamdu, makna rabbu, makna Allah, makna Rabb, dan makna alam. Itu yang dibahas dalam satu paragraf ini. Oke. Sekarang kita masuk ke makna mufradat dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman dan apa makna Ar-Rahim? Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim sifatani lillah. Dua sifat bagi Allah. Sifatani lillah, dua sifat bagi Allah.
mushtaqqatani minar rahmah. Mushtaq, kalau dalam ilmu sharaf, mushtaq itu adalah isim yang berasal dari kata fi'il atau yang dia berasal dari kalimat lain. Beda dengan Ismail, itu tidak ada asal katanya. Ibrahim nggak ada asal katanya. Tapi kalau Muhammad itu berasal dari kata rahimah. Itu namanya isim yang bisa diolah, ditasrifkan, itu namanya isim mushtaq. Nah, jadi Rahman dan Rahim itu kedua kata itunya sama-sama terambil dari kata rahmah. Jadi bagi ulama yang mengatakan asal kata itu adalah masdar, maka asal kata Rahman Rahim itu dari kata rahmah atau dari rahima yarhamu. Luhiza fi kullim minhuma makna muayyan, yang diringkas pada setiap masing-masingnya makna tertentu. Artinya meskipun dia berasal dari kata Rahman atau Rahimah yarhamu, tapi dia memiliki stressing makna sendiri. Nah, Far-Rahman, maka Rahman itu sighatun mubalaghah. Dia merupakan sighat mubalaghah. Ini istilah dalam ilmu nahwu ya. Bimakna azimur rahmah. Maknanya adalah yang agung rahmatnya, yang besar rahmatnya, yang luas rahmatnya. Wa huwa ismun amun, dan dia merupakan isim yang umum. Fi jami'i anwa'ir rahmah, pada semua jenis-jenis rahmat. Wa aktsarul ulama, dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa annar rahman, bahwa Rahman itu ismun mukhtassun billahi azza wa jalla, nama yang dikhususkan untuk Allah azza wa jalla. Wala yajuzu ayusamma bihi ghairuh, dan tidak boleh yang lainnya diberi nama itu. Makanya sekatakan tadi, nggak boleh orang sebenarnya punya nama Rahman, atau masjid Rahman saja, atau hotel Rahman, atau lembaga tahfiz Rahman, nggak boleh. Nah, jadi kita harus menyematkan Rahman itu hanya sebatas kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. War-Rahim, nah, itu kata Rahman tadi ya. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah daimur rahmah, yang kekal rahmatnya, yang kekal kasih sayangnya, daim, selalu, senantiasa, yang senantiasa, yang kontinu, yang abadi rahmatnya. Walamma kana fi ittisafihi ta'ala bi rabbil alamin tarhib, dan tatkala Allah menjelaskan sifatnya dengan Rabbul Alamin sebagai tarhib, sebagai kabar gembira, qaranahu birrahmanir rahim, kemudian Allah mengiringinya dengan menyebutkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu makna dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita masuk sedikit lagi, Maliki Yaumiddin. Apa makna bahasa dari Maliki Yaumiddin? Malik artinya yang memiliki, yang menguasai. Yaumul hisab, hari perhitungan. Wal mukafa'ah, hari penyempurnaan, dari kata kafa yakfi ya. Wal jaza, dan hari memberikan imbalan. Alal a'mal, atas semua amal. Wal amru kulluhu fi qabdati yaumal qiyamah, dan urusan seluruhnya, seluruh urusan, al amru kulluh, seluruh urusan, fi qabdatihi, dalam genggamannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi makna malik di situ adalah penguasa atau pemilik hari pembalasan, bahwa seluruh urusan pada hari itu dalam genggamannya. Wa man 'arifa anna Allah malaka yaumaddin, maka orang yang tahu, yang sadar, yang mengetahui bahwa Allah itu adalah penguasa hari pembalasan, faqad 'arafahu, maka sungguh dia mengenalnya, bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang baik, wa sifatihil muthla, dan dengan sifat-sifatnya yang agung. Baik, mungkin sampai di situ dulu untuk pembahasan mufradat. Baru kita sampai pada kata Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, kemudian Maliki Yaumiddin. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuannya berikut
untuk makna mufradat mulai dari iyyaka na'budu dan seterusnya. Baik saudara, silahkan saudara simak video ini dengan baik. Seperti biasa, silahkan tuliskan terjemahannya dan kemudian kirimkan hasilnya ke email yang sudah ditetapkan. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.